Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi sejawat sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Jakarta Diabetes Meeting 2021 yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Dan kepada para peserta Jakarta Diabetes Meeting 2021, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sejawat sehat selalu. Izinkan saya di sini akan memberikan materi mengenai role of primary care for the empowerment of diabetes. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama menyaksikan salah satu film pendek dari WHO yang menceritakan apa yang disebut dengan primary care. Primary healthcare meets the majority of people's health needs during their life. It welcomes a child into this world, providing services like vaccines that protect us and our communities against infectious diseases. Primary healthcare supports us through childhood, adolescence, and adulthood, with services to keep us healthy, like guidance on good nutrition and physical activity habits. It keeps a close eye on risk factors, runs diagnostic tests, and can confirm a number of diagnoses right in your local community, be it at a rural midwife post, family doctor practice, city clinic with a group of doctors, a social worker in a community centre, or a pharmacist on the corner of your street. Primary healthcare also treats and manages a number of conditions through regular follow-up care, prescription medications, and further prevention, including chronic conditions such as hypertension, diabetes, and asthma, in addition to mental health and urgent care needs. Primary healthcare provides services for people of all ages to take charge of their health and confidently manage their needs, in partnership with their regular health providers, family members, and caregivers. It meets the majority of our health needs during our life, and even accompanies us into old age, adding life to years and years to lives. Primary healthcare needs our support, just as it supports us. Baik, terima kasih. Kita sudah mengerti betul sekarang apa yang disebut dengan primary care. Sekarang kita akan diskusikan sebetulnya apa sih tugas dari primary care untuk menanggulangi diabetes ini. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Pertama, role dari primary care adalah prevention. Masih ingat apa yang disebut dengan perjalanan alamiah penyakit dari satu garis, kemudian kapan itu disebut exposure, sebelumnya adalah stage of susceptibility, maksudnya adalah masa rentan. Kemudian ada exposure yang menyebabkan masuk ke masa subclinical penyakit. Dan kemudian berikutnya masuk ke masa clinical disease, yang kemudian akan masuk ke masa kecacatan ataupun kematian. Jadi pada saat mulai ada exposure, kemudian ada perubahan-perubahan patologis yang menyebabkan adanya subklinis, gejala-gejala subklinis, kemudian disebut onset of symptoms ketika mulai ada gejala. Dan biasanya ketika mulai ada gejala, disitulah waktu adanya diagnosis, penegakan diagnosis. Ada masa rentan untuk diabetes itu terjadi pada orang-orang dengan obesitas, dengan hipertensi, dengan dislipidemia, dengan riwayat keluarga, dengan gaya hidup yang buruk, dan pada orang-orang malnutrisi. Nah, kemudian ada terjadi sesuatu yang menyebabkan dia masuk ke subclinical disease sampai kemudian timbul gejala.
disebut sebagai periode laten. Dan pada saat periode laten itu, kita melihat bahwa pada saat dia sebetulnya mulai bisa didiagnosis di onset, itu ternyata juga banyak orang Indonesia yang tidak terdiagnosis. Ya kan, seperti hasil dari Riskesdas 2018. Nah, pada saat dia kemudian mulai terdiagnosis, sampai terus kemudian kematiannya, itu kita sebut adalah spektrum penyakit. Karena waktunya, waktu laten maupun waktu spektrum penyakit itu waktunya sangat bervariasi dari orang ke orang, tergantung bagaimana intervensinya ke situ. Ya kan, kita sebagai diabetes komplikasi itu menyerang segala macam organ, kita tahu. Ya, jadi itu bervariasi sekali dan kita bisa mengintervensinya. Sehingga apa yang dianjurkan sekarang adalah prevention, pencegahan. Mulai dari primordial, mulai dari sebelum orang-orang itu menjadi rentan terhadap diabetes. Kemudian kita primary prevention, ketika dia mulai ada faktor-faktor yang membuat rentan, kita intervensi, kita cegah, yang kita sebut primary prevention untuk diabetes. Dan kemudian pada saat dia mulai ada subclinical disease, kita lakukan secondary prevention supaya tidak masuk ke masa spektrum penyakit, tidak masuk menjadi diagnosis diabetes. Ketika kita telah mendiagnosis pasien menjadi seorang diabetes, maka kita lakukan pencegahan tersier untuk tidak jatuh menjadi ke arah komplikasi, menjadi kecacatan, bahkan kematian. Sehingga seluruh spektrum, seluruh levels dari prevention ini kita lakukan sebagai tugas kita di layanan primer. Jadi mulai dari dia punya faktor-faktor diabetogenik, kita lakukan primordial prevention untuk tidak terjadi pre-diabetes. Kemudian dari pre-diabetes untuk supaya tidak terjadi diabetes kita lakukan primary prevention, dari mulai diabetes ke early complication kita lakukan secondary prevention, dan kemudian dari secondary prevention untuk ke lanjut, dari early complication ke lanjut kita lakukan tertiary prevention. Nah, population approach dan primordial prevention dan primary prevention itu biasanya dilakukan secara populasi. Jadi population approach ini untuk semua orang. Kemudian yang primary prevention kita lakukan approach untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Secondary prevention kita lakukan kontrol yang baik untuk orang-orang yang sudah didiagnosis sebagai diabetes. Dan kemudian kita lakukan pengobatan terhadap komplikasi pada orang-orang yang telah terkena komplikasi. Dan hal ini biasanya primordial prevention dan primary prevention kita lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan populasi secara keseluruhan, sedangkan untuk yang secondary prevention dan tertiary prevention kita lakukan fokus pada orang-orang yang telah terkena diabetes. Oke. Dan teori ini dilakukan betul di India oleh sebuah tim yang dalam jurnal Diabetes Science and Technology di tahun 2012. Jadi mengikut sertakan sekitar 27.000 orang di rural India. Di puskesmas atau di layanan kesehatan primer lainnya, kita lakukan semua itu. Primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Jadi itu adalah tugas primary care
untuk diabetes. Seluruh levels of prevention. Apa yang tugas kedua? Peran kita yang kedua di primary care untuk diabetes adalah detection. Kita lihat bahwa semua ini yang kita bicarakan itu adalah akibat adanya resisten insulin, ya kan? Nah, dalam perjalanan penyakitnya seperti tadi, yang terjadi apa? Dalam resistensi insulin itu terjadi hiperinsulinemia. Bisa terjadi karena ada genetik yang terus kemudian diperberat dengan adanya obesitas atau berat badan yang lebih, diperberat lagi dengan kondisi dislipidemia yang kemudian mulai jalan ternyata menjadi hipertensi, dan kemudian terjadilah impaired glucose tolerance dan juga impaired fasting glucose. Nah, di sini yang kemudian kita bisa mendiagnosis dia sebagai diabetes karena dia gula darahnya sudah tinggi pada masa-masa awal early diabetes, terus menerus berkembang menjadi late diabetes. Nah, kita sudah bicarakan tadi bahwa di sini adalah onset of diabetes pada saat IGT IFG mulai tinggi hingga sampai kita diagnosis sebagai diabetes. Diabetes berlangsung terus, hyperglikemianya berlangsung terus, sampai kemudian timbul komplikasi-komplikasi. Dan komplikasi itu bisa menyebabkan sampai tahap disabilitas. Dan bahkan kematian. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada masa-masa awal, pada saat hiperinsulinemia, ada macrovascular complication, dan pada saat dia sudah didiagnosis sebagai diabetes, ada terjadi microvascular complication. Dan sebetulnya kita bisa lihat secara klinis maupun subklinis bahwa ada orang-orang yang kemudian rentan karena secara genetik, kemudian rentan karena faktor-faktor lingkungan, rentan karena nutrisinya, karena obesitasnya, atau karena inaktivitas fisiknya. Dan ketika hiperinsulinemia itu berlanjut, dia akan ada penurunan HDL-C, akan ada peningkatan trigliserid, akan terjadi aterosklerosis, hingga hipertensi. Ketika terus berlanjut, aterosklerosis berlanjut, hiperglikemia berlanjut, dan hipertensi berlanjut bersamaan dengan diabetes, timbul komplikasi, terjadi retinopati, terjadi nefropati, terjadi neuropati, yang pada saat akhir dari kehidupannya terjadi disabilitas, terjadi kebutaan, terjadi gagal ginjal, terjadi gagal jantung, atau diamputasi. Dan sebagai primary care, kita harus mendetek. Kita deteksi dimanapun dia terjadi, sehingga pada saat di awal-awal, atau kemudian di tengah perjalanan penyakitnya, atau bahkan di akhir, kita harus mendetek dia sebetulnya pasien ini sedang ada di jalur mana. Dan itu adalah tugas dari primary care untuk mendeteksi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan tugas kita yang tadi. Pada saat kita mendeteksi pasien sedang ada di mana, kita kemudian melakukan pencegahan agar tidak terjadi tahap selanjutnya. Itu tugas kita di primary care. Dan ada tugas lagi adalah coordination and collaboration. Apa maksudnya? Salah satu contoh, ini sebetulnya dari hipertensi, ya kan? Dari AHA Journal. Harus ada koordinasi multidisiplin healthcare team. Mulai dari yang di
ajukan di sini adalah telemonitoring of vital signs, dan kita sekarang sudah sangat berkembang telemedicine untuk bisa telemonitoring vital signs. Jadi primary care harus menggunakan teknologi tersebut agar pasien itu bisa dimonitor secara medical grade oleh kita. Dan kita melakukan medication tracking yang sudah diberi obat, apakah kemudian diminum dengan baik. Kita melakukan lifestyle education, kita melakukan video consultation. Supaya apa? Supaya tidak ada ada lagi yang dikatakan tidak bisa dilakukan karena kesulitan akses gitu. Ya kan? Sehingga berbagai koordinasi dalam multidisciplinary healthcare team harus terjadi untuk bagi-bagi kerjaan. Karena kita mesti mendeteksi, ya kan? Kita mesti mendeteksi apakah orang-orang ini rentan, high risk, ya kan? High risknya kenapa? Nah, high risknya ini yang kemudian kita intervensi untuk kita prevent supaya tidak masuk ke tahap berikutnya. Sehingga terus kemudian tidak mungkin juga kita lakukan sendirian sebagai seorang dokter. Harus ada kolaborasi, harus ada koordinasi. Yang perawat bertugas apa, administrasi bertugas apa, ahli gizi bertugas apa, bahkan psikolog bertugas apa. Bahkan kemudian yang lain, misalnya dokter gigi untuk melihat apakah sudah ada komplikasi dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya komplikasi tidak dilakukan. Harus ada kolaborasi di dalam primary care. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa ini ada tulisan Lancet yang baru, lumayan baru, Desember 2020, yang bagus sekali untuk menceritakan bahwa adanya challenge, tantangan gitu ya. Tantangan untuk health promotion, disease prevention, treatment, rehabilitation, and social care dalam diabetes dan non-communicable disease lainnya. Kita lihat yang di sebelah kiri, yang lingkaran-lingkaran merah ini, bahwa mulai dari health promotion, tantangannya adalah demographics dan ekosistem. Tantangannya adalah begitu banyak orang yang melakukan diet yang tidak sehat, exercise yang kurang, melakukan kebiasaan merokok, alkohol, tidur yang nggak bagus, dan tingginya stres gitu ya, yang menyebabkan kita harus mencegah supaya dia nggak jadi obesitas, tekanan darahnya nggak tinggi, glukosa darahnya tidak tinggi, lipidnya tidak tinggi. Dan terus kemudian kalau sudah terjadi, kita harus melakukan rehabilitasi dan kemudian tertiary prevention, karena terus supaya tidak jatuh ke disabilitas begitu. Nah, ini tantangannya. Strateginya bagaimana? Strateginya tentu saja harus terkoordinasi dan terkolaborasi, karena hal ini melibatkan policy kebijakan, melibatkan harus adanya melek kesehatan di komunitas dan juga pemberdayaan pasien, melibatkan primary care-nya itu harus diberdayakan, ya kan? Harus kualitasnya harus ditingkatkan, harus lakukan segala levels of prevention terhadap diabetes dan penyakit tidak menular dengan lebih baik. Dan yang di pelayanan secondary or tertiary care itu juga harus lebih baik untuk bisa berkolaborasi dengan primary. Mungkin di sana dia baik melakukannya sendiri, tetapi kolaborasi yang selama ini dengan primary itu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga diharapkan ada suatu pelayanan yang kompleks dan maju dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Dan pada tulisan itu juga, tulisan Lancet juga, digambarkan seperti ini, framework atau kerangka kerja, kerangka konsep, di mana
terdapat multi komponen antara society, community, dan individual strategi yang sangat baik untuk mengintegrasikan antara pencegahan primer dan pencegahan sekunder dari diabetes tipe 2 ini. Mulai dari individual levels, harus ada integrated care, yang ada timnya. Jadi timnya itu berdasarkan pada pencegahan diabetes dan juga hubungannya dengan komplikasi. Jadi seperti apa yang kita bahas tadi di tahap-tahap awal, harus ada guidelines-nya. Guidelines practice panduan SOP untuk masing-masing profesi itu. Ya, yang terus tergabung menjadi satu panduan praktek dalam pelayanan terintegrasi terhadap pasien-pasien diabetes, prediabetes, diabetes, dan diabetes dengan komplikasi. Kemudian di level komunitas harus ada perubahan gaya hidup dan penggunaan metformin terhadap prediabetes, terhadap diabetes. Harus ada kebijakan-kebijakan kesehatan mengenai pembatasan merokok, pembatasan penggunaan konsumsi gula dan pemanis, kemudian pembatasan lemak jenuh. Kemudian juga harus ada universal health coverage, dan kemudian mengakibatkan bahwa lifestyle gaya hidup yang sehat, yang aktif itu akan mencegah timbulnya diabetes mellitus tipe 2. Sehingga WHO sampai mengeluarkan yang disebut dengan Global Monitoring Framework dan Framework Convention for Tobacco Control. Yang semuanya itu bertujuan untuk menurunkan penyakit tidak menular. Di society level, kita lihat bahwa ada kebijakan intersektorial. Jadi di lintas sektor, kebijakan lintas sektor itu untuk melindungi lingkungan, untuk mengurangi adanya perbedaan sosial, dan kemudian untuk meningkatkan pendidikan di preschool dan sekolah dalam rangka menyehatkan atau meningkatkan gaya hidup sehat, untuk dalam rangka meningkatkan lingkungan yang sehat. Gitu. Ya, jadi bukan hanya tugas dari sektor kesehatan, tetapi lintas sektor. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada koordinasi dan collaboration, sehingga pada saat kita berada di level primary care, kita kemudian juga harus mulai koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk menciptakan gaya hidup sehat, menciptakan lingkungan sehat, gitu, dalam rangka Sustainable Development Goals. Tugas lagi, ini bagus sekali. Jadi di tulisan ini juga dijelaskan mengenai harus adanya transformasi yang tadinya fragmented menjadi integrated dalam hal data. Kita lihat dari nomor 1 yang sebelah kiri, dia mendaftar, kemudian risk assessment gitu ya. Kemudian masuk ke risk stratification, kemudian di-review, terus masuk ke risk factor control, ke reinforce recall. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya bisa self-management. Terus kemudian treat dari multiple targets-nya, HbA1c, tekanan darah, lemak, lipids, terus berat badan, kemudian dari renin-angiotensin system inhibitors-nya, minum obat statinnya, gitu ya. Dan kemudian apa yang diberikan kepada pasien
dicatat, kemudian juga semua edukasi, baik merupakan edukasi ke personal, edukasi ke keluarga, maupun edukasi aktivitas-aktivitas komunitas lainnya, itu semuanya tercatat gitu, sehingga pelayanannya menjadi terkoordinasi. Dengan demikian maka pasien itu terberdayakan dengan kontrol yang optimal. Dan yang diharapkan kita bisa di situ melakukan survei berdasarkan populasi, atau kemudian dari data-data yang di rumah sakit, data kematian dan sebagainya, itu terkoneksi satu sama lain. Sehingga kita bisa menganalisa tersebut dan kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang ada, karena datanya terintegrasi, gitu. Tidak lagi terpecah-pecah. Jadi hal ini yang kemudian menjadi salah satu tugas juga di primary care untuk menjadi bagian dari big data tersebut. Nah, ini juga adalah kombinasi. Jadi maksudnya gini, kita harus koordinasi dan kolaborasi, baik itu di layanan primer maupun dengan center-center spesialis penyakit dalam dan sebagainya. Kemudian juga pendidikan seperti sekarang gitu ya, terus penelitian dan sebagainya itu terkoordinasi dalam data. Jadi misalnya begini, kita lihat di kotak yang pertama bahwa dari Teams yang di komunitas atau di rumah sakit gitu ya, atau tim yang di primary care, terus kemudian ada spesialis diabetes yang dari berbagai disiplin, itu kemudian melakukan penelitian, melakukan pelatihan, dan kemudian di sini kita lihat bahwa harus ada hubungan satu sama lain, linkage ke populasi, kemudian kita membuat secara terstruktur assessment-nya dan pencatatannya dan sebagainya gitu ya, termasuk hubungan dengan data-data di rumah sakit gitu ya. Karena kita semua, saya percaya sudah mulai menggunakan e-medical record atau rekam medik elektronik, sehingga akan lebih mudah untuk memperoleh data tersebut, dan kemudian kita menggunakannya untuk melakukan dukungan terhadap self-care pasien, terus dukungan sosial, terus kemudian kita melakukan pelayanan yang bersinambung, karena terus dengan data yang sama ketika kita harus merujuk di sekunder maupun tersier telah mempunyai data pasien yang kita rujuk pada saat terus ke rumah sakit harus merujuk balik ke kita telah menggunakan data yang sama gitu ya, sehingga tidak ada kesalahan dari meneruskan pengobatannya dan sebagainya. Dan kemudian kita juga mengharapkan dengan adanya data yang berkelanjutan, maka pasien juga akan dengan gamblang mengerti apa yang dia harus lakukan untuk mengubah gaya hidupnya, memanage stresnya, dan kemudian semuanya itu bisa juga ditemukan oleh pasien di data yang dia bisa lihat di data, misalnya di aplikasinya atau di gadgetnya dan sebagainya gitu, karena semuanya terhubung. Nah, ini yang terus kemudian sekarang itu diminta untuk semuanya berubah untuk ditransformasi ke arah situ. Dan ini tidak mungkin tidak dilakukan tanpa koordinasi dan kolaborasi. Jadi secara simpulannya, peran dari primary care untuk memberdayakan diabetes bisa dilakukan
Kalau pelayanan kesehatan itu melakukan reformasi bahwa pelayanan itu harus komprehensif dan holistik. Mulai dari literacy of personal behavior sampai terus memfasilitasi healthy living, kemudian mendeteksi secara dini risiko, kemudian mencegah risk factors, kemudian mengobati penyakit, mendukung keluarga dan mendukung komunitas, itu harus tersedia di primary care. Kemudian di primary care harus reformasi untuk melakukan pelayanan secara patient centered, berpusat pada pasien. Dan juga harus melibatkan pasien mulai dari kepuasan pasien, pemberian informasi yang kemudian pasien bisa memilih, kemudian juga pasien bisa memutuskan apa yang akan dilakukannya atas penjelasan dari pelayanan kesehatan. Kemudian harus ada kemitraan dengan pasien. Pasien harus sampai merasa bahwa kesehatan itu adalah miliknya dia, bukan hanya karena disuruh oleh dokter. Kemudian juga kemitraan bahwa kesehatan itu dimiliki oleh populasi, sehingga masyarakat itu sudah dengan kesadarannya untuk memikirkan bagaimana hidup sehat selanjutnya, dan juga untuk anak-anaknya. Nah, yang ketiga adalah bisa dilakukan kalau hanya peningkatan kualitas, baik medis maupun kesehatan, kedokteran maupun kesehatan, tim kedokteran maupun tim kesehatan yang ada di primary care. Peningkatan kualitas untuk dapat melakukan prevention, detection, coordination, and collaboration sekaligus di primary care. Kira-kira begitu presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.